Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Waalaikumsalam. to Print Creative Talk on Air. Kali ini saya kedatangan teman saya, sahabat saya. Ini jauh-jauh nih dari ujung planet kayaknya nih. Apa kabar Pak Said? Baik, Pak Iben, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Nah, dari ujung Jakarta. Ujung Jakarta lah. Dari timur ke barat ya. ah, PCT ini membahas putar tentang grafika Pak Said. Jadi grafika dengan turunannya nanti ada percetakan, advertising, offset, digital, digital printing, ya outdoor, indoor, solvent, eco solvent, UV. Nah, ini saya kedatangan seorang expert tentang color matching atau color profile. Nah, itu kan sangat dibutuhkan banget nih. Tapi BTW, saya pengen tahu dulu nih Pak Said. Awal mulanya Pak Said ini bisa terjun di dunia grafika ini dari tahun berapa? Asal muasal apa? Oke. Awalnya bekerja dari mana gitu? Secara profil. Silakan Pak Said. Oke. Sebelumnya terima kasih udah diundang sini, Pak Iben. Selamat buat PCT? PCT ya. Print Creative Talk. PCT-nya yang sebentar lagi akan viral ya. Mudah-mudahan. Oke. Kenapa namanya PCT bukan PCX, Pak? Oh, nanti Karena motornya NMAX ya. kok bahas motor ini operasional. Gimana Oke. Pak Said? Iya, Awal muasalnya kenapa terjun di dunia grafika pada tahun berapa? Kenapa bisa nyemplung ke dunia ini? jadi tahun berapa ya? Lulus STM tuh tahun 95 ya. Oke. Tahun 95 itu eh kerja di lulus STM tahun 95. Oke, Dan tahun tahun 95 juga kerja di nama perusahaan yang sekarang sudah nggak ada, Nggak apa-apa, namanya sebutin aja. Modern Photo, Oke. sebagai teknisi untuk Miniland. Modern foto. Ya, zaman dulu foto itu dicetak ya, Ya. pakai laboratorium Minilab. mini gitu ya, ada Minilab mesinnya namanya. itu pakai chemical gitu ya. Sekarang genset udah nggak tahu lagi yang begitu tuh. Nah, ini kan mungkin supaya tahu Iya, generasi iya, iya. Gen Z gitu kan awal muasalnya cetak. Ya dulu pakai film ya, Pakai filmnya Isografer, ya. dicuci film berbasis solenoid ya. Makanya kita sebut sekarang film. Oke. Bahkan film video gitu ya, masih kita sebut film karena dulu pakai solenoid ya. Hmm. Itu harus dicuci, di apa namanya, direproduksi, dicelupkan ke chemical Oke. supaya jadi film. Di dark room ya atau apa Ya istilahnya? di darkroom, tapi ada mesin ya, mesinnya sealed gitu ya, Oke. sehingga cahaya tidak masuk ke situ. Ada juga yang konvensional ya, yang di film-film itu kan supaya dapat nuansanya itu pakai darkroom gitu ya, manual dicucinya, Yes. padahal ada mesinnya. Hmm. Dimasukin, diproses sendiri gitu ya. 95 berarti Tahun 95 ya. Cetak foto gitu ya. Dan setelah jadi film diekspos ke di mesin, pindah mesin, kemudian jadi lembaran foto A3. Bukan A3, sorry. postcard. Apa dulu istilahnya ya? Sampai lupa ya. Ada postcard, Bukan ada postcard. cetak. Ukuran semana Pak? Ukurannya segini ya. 4R. Itu R istilahnya ya. 3R, 4R, 8R, 10R gitu, atau jadi apa namanya? Ukuran pas foto ya. 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 Di modern foto itu juga ada ada bagian yang namanya industrial atau grafika ya. Jadi grafika dan grafika medical itu jadi satu departemen namanya industrial. Oke. Jadi karena customernya itu kan corporate ya. Ya. Oke. 2 tahun di bagian Minilab itu mengurusi Minilab, itu kemudian dipindahkan ke bagian grafika.
termasuk yang untuk medical ya. Mhm. Nah, itulah mulainya Grafika. Jadi 95, 96, 97 ya. Oke, 97 kita masuk 97 sudah mulai terjun di Grafika. Jadi Oke. sekarang tahun berapa? Lama ya. Ketahuan dong. Tahun umur ya. Eh, di modern foto itu atau apa namanya, mungkin teman-teman masih ingat ya merek Fujifilm ya, itu jual produk dari Fujifilm, Hmm. baik yang untuk fotografi tadi kamera dan sebagainya, kemudian juga untuk grafika ada image setter namanya, itu bikin film ya, Hmm. bikin film untuk nanti jadi apa, jadi cetak sablon kan, cetak offset kan, cetak segala macam. Zaman dulu mungkin belum ada digital ya, Ya. ya semuanya konvensional, apakah sablon atau offset dan sebagainya gitu. Hmm. Tahun 97 oh di sana juga ada beberapa mesin yang lain ya, ada mesin-mesin scanner dan sebagainya. Zaman dulu scanner itu sesuatu yang mewah ya. Ya. Apa Dan namanya, transportnya juga pakai skasi. ya skasi ya zaman dulu ya. Tahun 2000-an baru kemudian ada beberapa scanner yang kelas konsumer tapi hasilnya lumayan gitu ya. Hmm. Eh, Dulu scanner itu outputnya CMYK, Oke. pakai drum muter gitu ya, Hmm. objeknya dipasang di drum tersebut. Hmm. Nanti ada scanner yang scan satu persatu line gitu. Oke. Dan harganya lumayan lumayan tinggi itu zaman dulu aja, 1 miliar ya untuk Berapa tuh? scanner. 97 ya. 97. 97. Jadi dulu itu outputnya langsung apa namanya, CMYK. Kalau sekarang RGB ya, Hmm. diolah lagi jadi CMYK. Dulu outputnya langsung. Ada sebelumnya lagi scanner itu langsung keluar film, Oh. nggak jadi file. Wow. Sebelum ada desktop publishing itu ya. Mhm. Jadi scan jadi film. Filmnya CMYK. Nanti tempel di tambahin teks dan sebagainya. Gitu. Tapi saya nggak ngalamin itu. Nggak ngalamin itu. Jadi nggak sampai se apa namanya, sesepuh itu ya. Sampai mengalami itu. Tapi setiap media itu outputnya baik digital yang kita pakai ya, Om Said ya. Itu kayak monitor, kayak kamera, itu betul ya RGB ya? Ya sensornya RGB. Sekarang ini ya. Ya kalau dulu kan scanner itu sensornya 4 CMYK. Kalau sekarang kan multi ya. Jadi di dalam CCD itu kan banyak, tergantung berapa piksel ya. Pikselnya banyak. Kalau dulu kan CCD satu. apa tuh bro? Singkatan ini apa? Apa ya itu ya? Ya, apa ya? Ya saya Itu- tahu secara device tahu. Ya nanti coba di Google ya. Oke. Itu silikon yang pekat terhadap cahaya. Couplet apa gitu ya, CCD. Lupa itu panjangannya. Tapi itu yang bagian untuk menerima cahaya. Receiver Ya, intens ya. cahayanya. Ya. Jadi kalau sekarang teknologi elektronik kan sudah canggih ya, bisa dibikin resolusinya tinggi gitu ya, Iya. sehingga kamera makin bagus gitu ya. Nah tahun 97, 98 itu mulai ada digital kamera, Oke. tapi kualitasnya jelek gitu, masih jelek, resolusinya rendah gitu kan, karena dulu belum ada CCD yang bagus gitu, yang resolusi tinggi. Apa yang terkenal? Nggak apa-apa sebut Canon Ya, apa Kodak. Nikon. Kodak sudah ada, Kodak, ya. Fuji sudah ada, tapi kemudian merek apa ya lagi ya? Ya Olympus ada ya, ya, dan sebagainya. Tapi lupa ya merek apa, modelnya kayak gimana, apa saja. Tapi hampir semuanya punya semua brand yang di fotografi itu sudah punya ada kamera digital. Oke. Nah, terus berarti perjalanannya Pak Said dari Ya jadi dari pre-press tuh ya, fotografi, mini lab sebenarnya nggak fotografi karena kita cuma kerja di akhir dari, kita sebutnya photo finishing. Oke. Jadi cuman untuk
itu cetak foto. Saya naik motor tuh muter-muter Jakarta gitu ya. Kalau tahu dulu ada Fuji Made Plaza gitu ya. Hmm. Atau sekarang juga masih ada Fuji Foto gitu ya, apa foto gitu ya yang Ya. pakai hijau-hijau gitu, datang situ kalau rusak ya betulin gitu ya. Betul. Kita belepotan tangannya sama chemical gitu untuk servis. Kadang-kadang kecipratan ke muka gitu. Nggak berbahaya tuh, bro. Ya berbahaya mungkin ya. Ya, jadi kemudian dipindah ke bagian itu, bagian grafika, untuk servis atau support mesin-mesin grafika. Ada image setter, scanner, bahkan mesin potong. Tahu mesin potong yang violet itu ya, yang Oh gitu iya. ya, Itu apa untuk potong kertas. Untuk oke. Potong kertas. Dan lain sebagainya. Jadi, tapi terutama sih di bagian prepress. Jadi saya mengenal prepress dulu sebelum color management. Oke. Jadi untuk paham color management kita harus tahu printing, kita harus tahu teorinya bagaimana, aplikasinya bagaimana, baru kita bisa paham color management. Oke. Nah, Kemudian ya sampai berapa tahun total di modern foto itu, sekarang udah nggak ada perusahaan yang modern foto itu. belum ada ya, bro. Modern Group ya sudah nggak ada, tapi nanti dicek lagi lah. Tahu Modern saya sih, Data ya yang iya, menjadi Iya, digital iya. Nanti printing. teman-teman di Cross check ya? uji ya. Apa namanya ya? Modern apa nggak ada modern ya? Ada data solution atau Ah apa. itu ya. Nah, Nanti teman-teman bisa cek itu di Nah. koreksi itu ya. Tapi Oke. masih ada ya. masih. Sekarang ada beberapa produknya. eh Sampai tahun 2002. Oke. Jadi total 7 tahunan ya. 2002, 2 tahun, 7 tahun setengah lah. Ya cukup lama di sana. Jadi dari lulus STM sampai hampir gede di situ. Oke. Jadi dari unyu-unyu masih kinyis gitu sampai agak dewasa di situ. Kemudian pindah ke perusahaan yang lain, ke beberapa perusahaan yang lain ya. Dulu itu menangani mesin-mesin namanya computer to plate, CTP ya, yang untuk offset ya. Jadi bikin plat gitu ya, untuk cetak offset. Ya, kemudian mulailah ada beberapa produk color management. Oke. Kita sebut digital proofing untuk proof. Jadi kita output ke printer apa namanya, large format. Hasilnya nanti untuk jadikan panduan untuk cetak, untuk mass production, Guiding ya. ya untuk persetujuan customer, untuk internal approval dan sebagainya. Nah itu berarti udah masuk color management di PT. Tapi dulu di Fuji Film juga saya pernah di training dulu di Singapura untuk namanya, untuk scanner itu ada softwarenya. Nah, software itu harus bisa untuk konversi RGB, CMYK gitu ya. Nah, untuk konversi itu perlu color management, perlu profile dan sebagainya. Di softwarenya Fuji Film itu ada. Tahun segitu Photoshop sudah mulai ada profile di dalam di aplikasinya. Ya. Di 98, 99 gitu ya, sudah ada profile. Makanya kan ada Adobe RGB 98. Ya mungkin dibuatnya tahun 98 ya. Kayaknya seperti itu kalau dicocokin. Jadi sudah mulai ada tahun 98 ada IC profile di Photoshop. Sebelumnya tidak ada foto profilnya. Color setting tuh nggak ketemu profile di situ. Gitu. Jadi pakai lookup table, bikin sendiri tuh. Bikin sendiri. Kalau konversi ini begini, kita harus setting dan sebagainya. Oke. Ya agak primitif dulu ya, agak susah dulu ya. Ya, nih biar temen-temen tahu nih maksudnya seberapa penting sih color management itu dipakai di industrial kita gitu kan. Baik yang ada mesin outdoor, indoor atau percetakan lainnya. Itu dengan kita sebut ada pattern
Pantone color palette itu gimana bro? Maksudnya gimana? Secara Oke. charting itu? Sebenarnya kalau paling nggak di awal color management dulu ya. Saya lupa tahun berapa. Jadi ada beberapa vendor digital gitu ya, termasuk Windows, Apple, Oke. Kodak, apa lagi ya? Lupa beberapa, ada 8 kalau nggak salah. Kemudian dia berkumpul untuk bagaimana nih untuk menjembatani pertukaran data atau color exchange Ya, antar interchange platform, ya. Oke. antar platform dari Windows, Macintosh kan beda gitu ya. Beda. Dari dulu ada freehand misalnya, dari freehand ke Corel atau apa itu ke freehand kan? Corel, atau satu lagi dulu ada PageMaker ya, PageMaker. Aldus PageMaker dan Aldus. sebagainya. Oke. Sebelum ya Photoshop, Adobe dulu sudah ada juga. Bagaimana nih untuk menjembataninya supaya antar aplikasi nih, antar platform itu Oke. bisa komunikasi warna. Sehingga sepakatlah mereka bikin sebuah format elektronik gitu Oke. ya. Di situ ada spesifikasinya bahwa antar aplikasi ini, antar platform itu bisa paham isinya gitu, sehingga apa yang di dalam itu bisa dibaca dan diaplikasikan dia dalam aplikasinya. Sehingga tujuannya adalah walaupun kita pakai Windows, Macintosh, pakai Photoshop, pakai dulu ada freehand, ada Corel, itu tampilannya, hasilnya bisa sama, outputnya bisa sama. Output di alat yang beda-beda, di printer yang beda-beda bisa sama. Di display yang beda bisa sama. Oke. Di apa lagi ya? Di teknologi yang berbeda bisa sama gitu ya. Walaupun samanya itu kemudian relatif ya. Kemudian sebuah alat itu ada kemampuannya. Tentu kita tidak bisa menyamakan kualitas sebuah alat gitu, baik yang itu input atau Output ya. kira-kira begitu ya. Nah, itu kan ada istilahnya dengan ICC ya, bro ya. Ibaratnya International Color Consortium. Consortium. Nah, itu yang disepakati berarti. Ya, waktu itu disepakati untuk organisasinya. ICC itu nama organisasi. Oke. International Nah, Color Consortium. biar teman-teman tahu nih gimana Ya. tuh sejarahnya bisa terbentuk Ya itu, ICC yang tadi. 8 perusahaan itu seperti Apple, Microsoft, Adobe, dan beberapa perusahaan yang lain gitu ya. Kodak ya. Oke. Berkumpul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tadinya masing-masing sistem itu punya solusi masing-masing. Solusinya ya mereka bikin settingnya sendiri gitu ya, bikin apa namanya, katakanlah format profilnya sendiri-sendiri gitu ya, sehingga antar aplikasi itu nggak bisa saling bertukar informasi warna gitu. Oke. Nah, mulai ada ICC itu saya lupa tahunnya berapa, 92 atau 98 ya? Menurut Ya, saya ya sekitar boleh di browsing coba. Ya, 94 sih bro tadi bro. About ICC. Oke bro, kita kan bicara ICC nih, ya menurut data yang kita gali sih kemungkinan di tahun 94 ya itu ya. Ya, Tapi ya nanti cross check lagi. Nah, dengan ICC ini berarti kan harusnya banyak printer yang kita gunakan saat ini ibaratnya bisa warnanya bisa kita mendekati lah gitu. Tapi kan gimana tuh caranya? Prosesnya gimana Pak Said? Untuk membuat profile tersebut. Ya, intinya profile itu adalah peta warna dari sebuah alat input atau alat output. Apakah sebuah printer atau sebuah kamera atau scanner gitu ya. Jadi misalnya printer ini bisa output warna-warnanya seperti apa gitu. Oke. Nah, dengan mempunyai data warnanya bagaimana, dengan mempunyai peta warnanya, kita bisa
memperkirakan gitu. Jadi kalau output ke printer ini warnanya akan jadi bagaimana? Oke. Karena kita tahu kalau yang bagaimana tadi Hmm. nggak matching dengan yang kita mau, maka harus dibagaimanakan gitu. Ya, pertanyaannya. Nah, di software kemudian ada konversi itu untuk membuat kalau kita misalnya mau warna A gitu ya sebagai patokan, maka warna output printer tadi misalnya B itu harus dikonversi tuh B ke A. Berarti warna A itu referensi atau gimana Ya istilahnya? warna A itu referensi misalnya, warna B itu output dari printernya yang kita tidak suka gitu Ya. ya, atau warnanya berbeda dengan A, maka di dalam software itu ada dilakukan konversi di dalam color management engine-nya itu mengkonversi tadinya warna A, tadi warnanya B jadi A. Nah, konversinya bagaimana ya? Dengan mengetahui data dari profil tadi. Jadi profil A, profil B dikomunikasikan. Oke. Ya, tujuannya begitu. Tujuan besarnya begitu. Tapi ya kemudian printernya kualitasnya gimana? Ya. Bisa mencapai nggak kualitas seperti A gitu ya? Ya mungkin nggak tercapai, tapi paling nggak lebih bagus gitu. Nggak terlalu jauh gitu. Arahnya ya mendekati. Oke, ini buat teman-teman kan printer itu kan biasanya CMYK ya Pak Said? Ya. Nah, kadang ketika kita mendesain itu harusnya format RGB atau CMYK sih? Ya di teknologi sekarang ya CMYK nanti bisa RGB nanti bisa dikonversi ke CMYK. Artinya teman-teman percetakan atau yang lainnya tuh berarti harus convert ke CMYK untuk Ya dan untuk tidak. output ya dan tidak. Ya dan tidak. Jadi tergantung. Jadi sekarang ada apa namanya? Teknologi gitu ya. Kalau kita konversi RGB ke CMYK itu kan akan mengecil gambutnya atau warnanya akan berkurang lah ya. Kalau kita pakai RGB umumnya warnanya lebih luas. Nah, ketika sebuah desain atau sebuah image atau sebuah foto gitu ya, itu kan kadang-kadang tidak hanya di output, dicetak, di print atau dicetak lah ya, atau di sebuah berupa fisik gitu ya. Sekarang kan ada web, ada e-book, ada segala macam ya, ada video dan sebagainya. Nah, untuk maintain potensinya besar, color gamut yang besar di RGB itu, kita bisa juga lakukan konversi itu last minute pada saat outputnya aja nanti gitu. Sehingga integrity dari warnanya tetap terjaga. Nanti misalnya, kita kan nggak cuma output di print, output digital atau output offset atau output packaging gitu ya. Kita juga mau buat web yang kita mau color gamutnya juga tetap luas gitu. Paham. Sehingga ya tetap ada data yang aslinya gitu ya. Kemudian kalau di output sekarang misalnya pakai PDF. Jadi kita pakai PDF. PDF-nya di dalam PDF masih boleh pakai RGB kalau paham. Kita sebut namanya PDF X4. PDF X3. Mulai dari PDF X3 itu ada standarnya bahwa di dalam PDF itu boleh ada RGB-nya. Tapi kita harus tahu bahwa itu PDF X3. Nah, ketika kita mau output ke cetak offset atau cetak digital, kan perlu yang RGB itu jadi CMYK. Nah, di engine, di RIP-nya itu perlu mengkonversi RGB tadi menjadi CMYK. Ya, tapi ya kita perlu RIP yang cukup bagus gitu untuk konversi sebagainya gitu ya. Ya artinya bisa, tapi kita perlu teknologi yang bagus gitu ya, sehingga warnanya bisa termanage gitu. Bro, ini sempat ke-skip kan masalah historis lu. Nah, secara keilmuan yang lu dapat sekarang ini, ICC Profile itu kan, itu lu sempat bekerja di perusahaan apa sih yang sempat masuk ke color management ini? Boleh disebutin perusahaan? Nggak apa-apa.
Ya, ada sebuah perusahaan yang itu tadi, yang menjual solusi untuk digital proofing, gitu ya. Eh, berbagai merek, berbagai merek lah sudah dijalanin gitu ya. Eh, itu tahun sampai tahun, nah perusahaannya perlu Nggak apa-apa. perlu disebut. Apa? Namanya RME. Raster Indah. Raster Indah. Raster Indah dari 2002 sampai 2004. Oke. 2 tahun ya. Oke. 2 tahun aja. 2,5 tahunan lah. Kemudian tahun 2004 pindah ke RME Montoburo. Sekarang perusahaan udah nggak ada juga. Oke. Tahun 2004 sampai tahun 2009. Tahun 2009 sampai sekarang, kemudian Inagraf Solution. Nah, berarti Inagraf ini foundernya bro sendiri nih? Iya. Luar biasa. Habis gak ada yang ini, gak ada yang mau hire. Bro, ini kita ngomong secara teknologi dengan Iya. teknologi offset dengan digital. Ini kalau bro lihat perkembangannya secara alat-alat digital saat sekarang ini gimana sih bro? Ya, luar biasa sih ya. Jadi, Dan sempat kemarin juga kan Heidelberg itu mengeluarkan Galus One. Ya, dia mengadopsi Printheads Diamatic Fuji untuk digital yang setahu saya. Cuman cross check lagi, dia udah mengalih ke digital. ya gue sendiri nggak tahu dalamnya ya. Belum baca-baca bagaimana. Oke. Cuman ya itu perkembangan yang luar biasa ya. Heidelberg itu sebagai apa namanya, master of offset gitu ya. Iya. Yang mungkin juga pengen mempertahankan offsetnya itu gitu ya. Kemudian ada teknologi digital. Ya, kalau pre-press sudah lama digital ya. Dari tahun 90-an sudah ada digital. Memang outputnya mix, jadi pre-pressnya digital, kemudian dari mulai film, Atau gini kemudian kan? plat, kemudian outputnya tetap konvensional. Dari tahun 2000 itu sudah banyak mulai ada digital printing. 2000? Tahun 2000. Tahun 2000 sudah mulai dari fotografi itu cetak fotonya. Oh, iya. Mulai ada Soalnya gue digital juga- tanpa film kan ada pakai kamera digital. Ya, gue 2004 itu gue udah usaha retro foto di salah satu mall. 2004 ya. 2004, jadi kerjaan gue tuh retouching, Hmm. ngilangin jerawat, bikin postcard, Hmm. satu lembar paket gue jual 15.000. Itu gue sebut pakai printer Epson yang C45 yang Iya. putih yang zaman dulu. Nah itu usaha pertama gue tuh. Hmm. Ke situ mulai kecintaan dengan grafis itu sampai saat sekarang. Jadi awal muasalnya ya dulu sempat kita jualan kecil-kecilan. Nah, Kecil-kecilan tapi itu ya. Cuannya gede. nah ini Pak Said kalau melihat dari secara teknologi kita kalibrasi offset dengan digital itu ada perbedaan apa hampir sama, Om Said? Ya pasti lebih mudah ya kalau digital ya. Oh, gitu? Ya kalau offset kita teori offsetnya sendiri itu juga kan banyak ya dan dalam gitu ya. Orang offset sendiri kan dibagi misalnya di pre-press dan printing oke. gitu ya. Itu kalau ketemu juga masih berantem. Masih cetak yang harus gitu. Kendalanya apa ketika untuk mengcombine itu? Gitu? Ya itu kan sebenarnya satu alur ya. Ah. Satu alur itu kan harus integrated gitu ya. Nah, masing-masing kan punya ego bagiannya gitu ya. Sehingga dari dulu saya begini gitu ya. Kenapa harus berubah gitu? Dan dari dulu saya begini ya, saya yang paling benar gitu ya. Ya sedangkan teknologi berubah kan ya. Jadi terutama teknologi pre-press ya. Untuk konvensional printing itu teknologi pre-press yang berkembang pesat gitu ya. Ya. Sehingga kemudian perlu ada adaptasi dan sebagainya. Bukan hanya pre-pressnya, tapi juga printingnya juga harus ada adaptasi gitu ya. Kemudian sekarang juga demand-nya, kebutuhan dari customer itu lebih tinggi terhadap bukan hanya quantity, dua quality. Oke. Kalau dulu itu packagingnya misalnya kita ngomong packaging, itu packagingnya itu aja. Modelnya begitu, modelnya itu aja,
puluhan tahun nggak ada perubahan. Kalau sekarang setiap bulan ada baru. Setiap bulan ada baru, eh, sehingga dinamis gitu ya. Apa namanya, desain baru itu tiap tiap bulan ada dari sebuah brand gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Tergantung segmennya, dia kecil untuk segmen gimana, yang besar segmen gimana. Kemudian apa namanya, karena banyak varian, kemudian setiap bulan berubah, itu kita sebut namanya print length. Banyaknya, banyaknya panjang apa banyak? ya panjang. Jadi sekarang lebih pendek print length-nya. Oke. Jadi lebih sedikit, Lebih sedikit. tapi variannya banyak. Gitu. Kalau dulu mungkin ya, variannya sedikit, tapi jalannya banyak gitu ya. Ya. Nah itu di cetak konvensional itu ada masalah efisiensi kalau cetaknya pendek, karena make ready kita sebut namanya, persiapan cetak itu butuh waktu dan apa namanya, biaya yang lumayan gitu untuk persiapannya, untuk setting dan sebagainya. Kalau digital kan satu lembar aja udah bagus gitu ya. Kalau konvensional harus cetak banyak sambil setting. Nah ini bagaimana untuk menyikapinya ketika alat tersebut ibaratnya untuk mendapatkan proofing klien itu kan akan menjadi kendala banget ya? Iya, iya. Makanya kemudian perlu ada perubahan, perlu ada adaptasi bagaimana teknologi baru ini bisa digunakan gitu ya. Jadi makanya kemudian ada standar-standar tertentu yang harus kita ikutin, kita perlu update standarnya, nggak kayak 30-40 tahun yang lalu gitu ya, sehingga apa yang ada itu bisa diaplikasikan. Nggak hanya kita, saya dari dulu begini. Kita harus berubah untuk lebih efisien. Yang tadi print length-nya pendek-pendek gitu ya, kita harus lebih efisien, kita harus lebih bagus. Sekarang packaging minta warna yang sangat dekat gitu ya. Oh, saya mau warna yang dekat sedekat ini. Dulu nggak masalah. Pernah lihat dulu packaging jamu, Sofian Senwidewati, itunya, tahu ya? Itu ya begitu kan, khas kualitasnya gitu ya. Ya, artinya sekarang sudah berubah banyak gitu ya, baik dari teknologinya atau selera pasarnya. Jadi kita harus berubah, kita harus lebih efisien. Iya sih, apalagi dengan teknologi digital, ibaratnya dengan ada special color segala macam. Ya kalau special color udah ada dulu. Ya sekarang makin banyak gamut yang ini ya makin bingung kalibrasinya atau gimana Pak Said? Ya kalau special color, kalau di cetak konvensional itu suatu jalan pintas supaya warnanya nggak masalah gitu. Tapi kalau digital itu PR. Karena kalau cetak konvensional kan tinggal ganti aja satu unit pakai warna apa namanya, warna khusus ini kan. Ya, entah gold. Ya kalau cetak digital ya gimana nambahnya, orang tapi gitu ya. Tapi kan dengan kemajuan teknologi memungkinkan, itu sesuatu yang memungkinkan. Ya sekarang kemudian karena yang tadi kita perlu efisien, kita karena print length-nya makin pendek, ini bagaimana nih spot color warna khusus tadi dihilangkan karena ngerepotin, walaupun secara stabilitas itu bagus, tapi kalau setiap job, katakanlah cetak packaging ya, cetak offset atau flexo atau grafur gitu ya, itu jalan pendek, kemudian dia harus ganti tinta, 2 tinta spot color, itu cuci, harus cuci lagi. Cetak grafur, cetak flexo juga begitu. Nah, bagaimana nih supaya kita nggak pakai warna khusus? Nah, kemudian kita sebut namanya extended color gamut. Extended color gamut. Supaya warnanya luas, bisa replace warna-warna khusus tadi. Nah, memang dimulai dari digital sebenarnya. Kayak beberapa mesin ya sudah ada orange, violet, green gitu ya, sehingga reproduksi untuk warna-warna khusus jadi lebih dekat, lebih bagus gitu ya. Tapi kemudian memang ini mindset ya, mindset dari pasar bahwa
misalnya Pantone gitu ya, Pantone kan ikutin buku Pantone gitu ya, harus sedekat itu. Tapi sebenarnya customer juga bisa dinego, harus begitu juga gitu ya. Nggak harus pakemnya gitu ya. Iya, tapi kan ada beberapa yang karena kalau kita ngomongin printing, terutama printing packaging ya, itu stakeholdernya banyak. Orang yang datang ke tempat kita bukan dia yang desain, Oke. dia bukan yang mendesain atau bukan yang bertanggung jawab terhadap sebuah packaging. Ada banyak lagi di belakangnya. Dia datang cuma supaya memastikan bahwa hasilnya benar. Nah, untuk dibilang benar itu ada pakem-pakemnya. Nah, dia harus ikutin pakem itu. Mau benar atau salah pakemnya, dia harus impose, dia harus dorong gitu ya. Oke, oke. Dia harus dorong, misalnya deltanya harus 2 misalnya. Ya mau warnanya bagaimana, sesulit apa harus 2 gitu. Eh, tapi ada beberapa yang kemudian subjektif misalnya. Menurut saya udah deket warnanya ya. Kalau pakai subjektivitas ya. Oke. Tapi orang ini yang datang untuk mengawasi percetakan itu bilang enggak, belum deket. Tapi ini kemampuan saya sudah sampai segini, tapi belum deket. Akhirnya nggak setuju, batal mencetaknya gitu ya. Kemudian ditunda besoknya lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, kemudian apa namanya, itu ada masalah di situ. Ya, kemudian kita perlu standar gitu ya, bahwa bagaimana untuk hasilnya dibilang oke, warnanya dibilang deket gitu ya. Dan balik lagi ke apa namanya, ke extended color gamut, itu ada beberapa mesin digital yang sudah ada orange, violet, green, sehingga warnanya bisa reproduksi lebih banyak, lebih luas dibanding CMYK gitu ya. Sehingga warna-warna khusus itu bisa, atau RGB CMYK itu bisa lebih bagus outputnya gitu, terutama RGB. RGB kalau dikonversi ke CMYK itu kan terbatas CMYK-nya ya. Kemudian tambahin orange, violet, green, oh jadi lebih banyak, lebih luas warnanya. Terus ada istilah lab itu apa Pak Said? LAB. Iya, LAB. LAB itu istilah untuk uh, apa namanya, membedakan warna yang satu dengan warna yang lain. Oh, itu pakai istilah itu. Pakai LAB. Jadi itu pakai ada color space-nya namanya. Ada sebuah bangunan yang semu gitu ya, berbentuk seperti bola gitu, seperti bumi gitu ya. Kemudian ada koordinatnya di situ. Nah, setiap posisi di dalam bangunan tersebut, di dalam color space itu mewakili satu warna. Jadi koordinatnya berapa, warnanya apa gitu. Oke. Warnanya dengan koordinat apa gitu. Sehingga kita bisa membedakan nih antara warna yang satu warna dengan warna yang lain dengan menyatakan koordinatnya. Oh, menarik. Atau membedakan warna yang satu dengan warna yang lain dengan menghitung jarak antar koordinat. Seperti misalnya saya dari rumah, dari kantor di Jakarta Timur ke Jakarta ini barat ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat jaraknya berapa? Kita bisa tahu dari Google Maps gitu ya, dari peta gitu kan. Nah, itu juga ada petanya berdasarkan koordinat. Berdasarkan koordinat ya. Ya, seberapa jauh warnanya, seberapa jauh jarak koordinatnya. Nah, untuk membuat ICC color tersebut itu ada kaidah-kaidahnya kayak, maksudnya apakah memang harus special ripping atau ketika kita mengukur harus bagaimana tuh Pak Said? Ya, harus ada ada softwarenya ya. Ya, ada softwarenya. Jadi istilahnya ada 3C kalau untuk, tapi profiling itu atau ICC profile itu adalah produk akhir yang sebenarnya nggak terlalu sulit untuk bikin profile gitu ya. Tapi profiling itu C yang terakhir, ada 2C yang lainnya. Oke. Jadi C yang pertama itu calibration. Jadi kita harus bisa kalibrasi. Alat output apapun kita harus kalibrasi dulu. Dikalibrasi misalnya kalau monitor ya, monitor itu dikalibrasi supaya terangnya standar, sharpness-nya standar, brightness itu standar gitu. Kalau printer gitu ya, itu
tinta yang keluar tuh nggak berlebih, Oh, nggak density. basah tuh. Apa sih istilahnya? Density atau apa ya? Ya banyaknya tinta yang Banyaknya disemprotkan keluar. itu harus di setting dulu, jangan sampai kelebihan gitu. Ink limit. Ink limit. Ya, dikalibrasi ink limitnya supaya nggak terlalu banyak tuh tinta. Gitu. Yang keluar situ nggak basah dan tidak efisien kan, Iya, jadi iya. boros. Jadi boros. Kemudian kurvanya lurus gitu ya. Itu dua kalibrasi yang kita lakukan. Kemudian kalau numpuk warnanya nggak basah gitu ya. Dua warna, 3 warna, 4 warna, Oh, sampai berapa banyak gitu. apa? Overlapping Jadi atau dari satu warna bisa kelihatan ya. Iya. 2 warna juga kita bisa tes 2 warna gimana. Berapa banyak tinta yang bisa di handling oleh 2 warna. Kalau ada CMYK ya, kemudian kombinasi dari 4 warna itu. Kalau cyan ketemu magenta, magenta ketemu yellow, yellow ketemu black gitu ya. Iya. Kombinasinya segala macam itu berapa persen maksimalnya gitu, dan sebagainya. Gila nih daging semuanya nih. BTW terlepas dari itu. Ya itu C yang pertama. Ini mau lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Sebelum orang bingung ya. Part 2 loh. Potong. Oh iya, lanjutin dulu. C yang pertama itu calibration. Oke. Yang C yang kedua itu characterization. Jadi kita perlu cetak test chart. Test chart. Test chart setelah calibration beres gitu. Cetak test chart, kemudian diukur. Diukur itu hasil pengukurannya itu characterization data. Baru kemudian setelah kita punya data tersebut, kemudian C terakhir untuk membuat profile. Apa itu? C terakhir itu apa ya, lupa ya. Apa? Comparison atau apa? Bukan. Final kan? Final result kan? C pertama itu C yang kedua Final langsung di-generate single file. Mantap. ya itu. Jadi maksudnya adalah untuk membuat profil yang bagus, hasilnya benar, konsisten, datanya benar, outputnya benar, itu kita harus melalui tahap-tahap, bukan hanya profiling. Iya sih. Profiling itu hanya untuk proses mengkonversi dari data yang tadi hasil pengukuran menjadi sisi profil. Tapi sebelumnya harus ada ada tahap-tahap sebelumnya gitu ya, supaya hasilnya benar. Supaya hasil bener ya. Bro, gua ada games sih. Ini lu harus jawab cepet ya. Ini Ada segmen games juga di sini ya. bukan games sih, cuman lebih ke tahu karakter lo. Ini ada 5 pertanyaan yang gue bakal kasih ke lu. Sekaligus Bisa gue ketahuan karakter nih. mau nutup PCT ini. Mungkin nanti kita part 2 lah. Soalnya kalau kelamaan orang nanti pada ketiduran. Oke, Bro Said. Pertanyaan pertama. Pilih uang atau waktu? Uang. Dua. Salah ya. Istri atau anak? Nggak apa-apa. Susah jawabnya tuh. Karena istriku marah. Jawabnya cepet. Istri. Oke. Pengusaha atau pekerja? Pengusaha. Lebih baik presiden sekarang atau yang kemarin-kemarin? Presiden yang kemarin sama kan, kedua periode. Oh, yang maksudnya bukan yang karakter ini. Ngomongin politik juga di sini ya. Cepet aja. Yang kemarin. Ya udah. Anda tipikal vokal atau yang bersabar ketika ada masalah? Vokal. Bro Said, thank you ya udah datang ke PCT ya. Nanti gua mau undang lagi dengan part 2 mungkin. Banyak yang mesti diulik sama Bro Said ini. Thank you banget. Sehat selalu Bro Said. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oh, simbolik ya? Oh iya nih, ada simbolik dari Ada hadiah, PCT. coy. Terima kasih banyak hadiah itunya. Souvenirnya. Souvenir. Thank you semuanya. Oke,